Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini, ayo kita belajar tentang simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila bersama saya, Kak Tiara. Simak videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita amati gambar ini terlebih dahulu. Tahukah kalian apakah gambar ini? Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara kita, yaitu Indonesia. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan gambar Garuda Pancasila, karena kita dapat menemukan gambar Garuda Pancasila itu seperti pada uang logam, uang kertas Rp100.000, dan di dinding kelas. Perlu kalian ketahui bahwa jumlah bulu pada burung Garuda Pancasila itu melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita amati pada gambar. Yang pertama, mari kita amati pada bagian sayap. Nah, jika kita perhatikan, masing-masing sayap dari bulu burung Garuda Pancasila itu berjumlah 17 helai. 17 ini berasal dari tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian, bulu pada bagian ekor yang berjumlah 8 helai. 8 ini berasal dari bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Sedangkan bulu pada pangkal ekor berjumlah 19 helai dan bulu pada leher berjumlah 45 helai. Nah, jadi digabung maka akan menjadi 1945 atau 1945 yang sesuai dengan tahun kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada bagian dada burung Garuda Pancasila juga terdapat sebuah perisai. Perisai ini berisi simbol dari sila-sila Pancasila. Selain itu, pada bagian kaki burung Garuda terdapat sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun berasal dari suku, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, kita harus tetap bersatu menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang simbol Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 dasar, dan setiap sila memiliki simbol. Dan simbol-simbol Pancasila ada di perisai pada bagian dada burung Garuda. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bintang. Simbol bintang melambangkan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, rantai. Simbol rantai melambangkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin. Simbol pohon beringin melambangkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Simbol kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas. Simbol padi dan kapas ini melambangkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ke-1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus beribadah, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Selain itu, kita juga harus saling menghargai antar umat beragama.
Misalnya, jika ada teman kita yang beragama lain sedang beribadah, kita harus menghargai dengan cara tidak mengganggunya. Selanjutnya, sila kedua. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling menghormati. Sebagai manusia, kita harus saling menghormati hak orang lain. Nah, seperti pada gambar, kita bisa menghormati hak orang lain dengan cara mengantri. Dan juga kita harus saling menolong jika ada teman kita yang sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya, contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tidak membeda-bedakan teman. Misalnya pada saat bermain. Jadi kita pada saat bermain tidak boleh membeda-bedakan teman dan harus bermain dengan rukun. Selain itu, cinta tanah air. Nah, sebagai contoh, kita memakai produk dalam negeri, yaitu batik. Selanjutnya, sila keempat. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya musyawarah. Nah, musyawarah ini bisa kita lakukan di mana saja, misalnya di dalam kelas, yaitu pada saat pemilihan ketua kelas. Selanjutnya, contoh sikap yang mencerminkan sila kelima yaitu sikap adil. Misalnya, tidak membeda-bedakan teman pada saat bermain. Jadi, adik-adik harus bersikap adil dimanapun kalian berada ya. Nah, adik-adik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.